Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahla Nurul Saada dengan NIM 1123-145 dari kelas MA 23C08. Yang saya hormati Bapak Saur Panjaitan SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi yaitu analisis jabatan dan desain pekerjaan. Baik, saya akan mulai. Yang pertama ada analisis jabatan atau job analysis. Definisi dari analisis jabatan yaitu prosedur untuk menetapkan tugas dan tuntutan keterampilan dari suatu jabatan dan orang yang akan dipekerjakan itu. Lalu ada tujuan, yaitu menentukan kualifikasi yang diperlukan pemegang jabatan, melengkapi bimbingan dalam seleksi dan penarikan pegawai, mengevaluasi kebutuhan pegawai untuk pemindahan atau promosi jabatan, menetapkan kebutuhan untuk program latihan, menentukan tingkat gaji, upah, dan pemeliharaan administrasi upah dan gaji. Lalu ada menilai keluhan-keluhan yang menyoroti masalah keadilan dan kompensasi, menetapkan tanggung jawab, pertanggungjawaban, dan otoritas, menetapkan pola esensial dalam penetapan standar produksi, dan menyediakan petunjuk untuk peningkatan metode dan penyederhanaan kerja. Lalu ada kegunaan dari job analysis, yaitu pengadaan tenaga kerja, pelatihan, evaluasi kerja, penilaian prestasi, promosi dan transfer pegawai, pencapaian tujuan organisasi, induksi dan konsultasi. Adapun metode yang digunakan yaitu kuesioner, menulis cerita singkat, pengamatan, dan wawancara. Ya, adapun uraian jabatan atau job description, yaitu suatu daftar tugas, tanggung jawab, hubungan laporan, kondisi kerja, kepenyediaan suatu jabatan atau produk. Uraian jabatan berbeda-beda bentuknya dari setiap organisasi. Adapun spesifikasi jabatan atau job specification, yaitu suatu daftar dari tuntutan manusiawi suatu jabatan, yakni pendidikan, keterampilan, kepribadian, dan lain-lain yang sesuai dengan produk dari analisis jabatan. Contoh spesifikasi jabatan yaitu pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan karakteristik lainnya di mana individu harus menunjukkan kemampuan dalam pekerjaannya. Yang kedua ada desain pekerjaan atau job design. Definisi dari desain pekerjaan yaitu proses penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan, metode-metode yang digunakan untuk melaksanakan tugas, dan bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan lainnya dalam organisasi. Adapun faktor yang mempengaruhi yaitu individu memiliki kebutuhan, tujuan, serta motivasi yang berbeda dalam menanggapi suatu pekerjaan. Lalu ada teknologi yang digunakan, biaya dan anggaran, peran struktur organisasi, dan variabel internal seperti manajemen yang bertanggung jawab, karyawan, stakeholder, dan serikat pekerja. Adapun cara yang dilakukan dalam mengelola karyawan, yaitu keamanan dibutuhkan untuk menghadapi tekanan, di mana selektif dalam mempekerjakan manusia, selektif dalam merekrut, upah yang tinggi di mana organisasi menghargai karyawannya. Pembayaran insentif akan mempengaruhi terhadap pekerjaan dan kepuasan kerja karyawan dan sebagai motivator. Lalu ada employee ownership. Karyawan memiliki keinginan terhadap kepemilikan saham organisasi sejajar dengan pemegang saham dan karyawan mempunyai sikap jangka panjang terhadap organisasi. Organisasi perlu kehati-hatian dan tidak memberikan sejumlah informasi besar kepada karyawan karena rawan terjadi kebocoran kepada pihak pesaing.
Self-managed teams. Organisasi yang mempunyai tim yang solid cenderung memperoleh hasil yang memuaskan. Lalu ada cross-utilization and cross-training. Adanya keragaman dalam pekerjaan memberikan peluang terhadap perubahan dalam aktivitas pekerjaan. Lalu ada symbolic egalitarianism. Hambatan untuk mendesentralisasikan pengambilan keputusan adalah dengan self-managed team. Kompresi upah. Hal ini dapat berjalan efektif apabila ada kerjasama dan saling membantu untuk menyelesaikan pekerjaan dengan mengurangi kompetisi interpersonal. Dan yang terakhir ada promosi internal. Lalu ada pihak yang terkait dengan pengorganisasian, yaitu ada pemerintah atas pajak, pemegang saham atas nilai organisasi, pemberi pinjaman atas keamanan pengembalian pinjaman organisasi, karyawan atas gaji, manajer atas bonus, pimpinan puncak, dan masyarakat atas lingkungan hidup yang disediakan pemerintah. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.